Baik, selamat pagi untuk kemarin kakak-kakak dan ibu-ibu yang sudah beli produk kita di event Peak untuk tipe S5 Combo. Saya akan coba menjelaskan bagaimana cara perawatan dan pemakaian, apalagi ketika baru unboxing. Nah, ketika baru unboxing, unitnya untuk yang pertama sudah seperti ini. Ya, dia sudah ada tangki air, ini tangki air kotor di sini. Dan di bagian belakang sudah ada tangki air bersih. Tangki air bersihnya di bagian belakang. Ini tangki air bersih. Tapi untuk pertama sekali, untuk supaya kita bisa bagaimana cara untuk menggunakan unitnya, nanti di dalam dusnya sudah ada handle sticknya. Nanti ini tinggal kita pasang. Di sini ada lubang. Nanti kita tinggal cetek aja, turunin ke bawah dengan posisi ganggangnya yang seperti ini bagian depan, dan kita tinggal turunin ke bawah sampai dia cetek. Berarti handle sama ke bodinya ini sudah terkunci. Nah, ketika sudah dipasang handle, ada di bagian dusnya juga namanya main body atau mesinnya. Ini dipasang juga supaya si S5 Combo ini bisa nyala. Nah, cara pasangnya adalah ini dimiringkan seperti ini. Jadi posisinya jangan seperti ini pasangnya, tapi dibikin miring seperti ini, baru didorong ke belakang. Setelah didorong, berarti sudah terpasang, dan pastikan juga sudah terpasang dengan baik dan benar. Tandanya adalah dia sudah cetek. Ada bunyi cetek gitu, jadi sudah terkunci si main body dengan si unitnya di S5 Combo. Nah, kalau sudah terpasang semuanya, di bagian bawahnya ini adalah rollernya. Cara membuka roller, di sini ada pencetan, tinggal dipencet aja, terus diangkat. Nah, rollernya di sini, cara buka rollernya juga tangan di sini, terus ini dipegang, terus didorong ke sebelah kanan. Nah, ini bisa dilepas nih. Kalau mau dipasang lagi tinggal didorong ke sebelah kiri dan disesuaikan. Di sini ada magnet nih. Jadi di bagian sini ada magnet, jadi tinggal dipasang. Dan diusahakan sudah sejajar. Nah, untuk selanjutnya di part-part atau bagian-bagian si S5 Combo, di bagian depan ini adalah tangki air kotor. Jadi tangki air kotor ini adalah segala macam yang kita pel, mau ngepel sisa-sisa nasi, debu-debu, atau hal-hal yang menurut kita apapun yang menjadi jenis kotoran akan masuk ke sini. Jadi ini bisa jadi tempat penampungan semua jenis dan kotoran yang kita pel. Dan cara bukanya adalah ini dipencet, ada pencetan, terus tarik ke depan. Dan ini nggak boleh dicuci, ini HEPA filternya. Ini HEPA filter nggak boleh dicuci, jadi kalau mau dibersihin disikat-sikat aja atau digetok-getok seperti ini supaya debu-debunya bisa turun. Nah, yang kita bersihkan adalah ini. Jadi semua setelah ini dilepas, untuk tangki kotor maupun tutup maupun tangkinya ini harus dicuci biar nggak lumutan. Bisa di wastafel atau di air keran bisa. Terus di sini ada filternya. Ini filter. Kalau ini HEPA dan ini filter, dan ini juga nggak boleh hilang sih. Soalnya kalau si filter ini hilang, nanti semua kotoran-kotoran yang kita pel yang harusnya ditampung malah kena di mesin vakum. Nah, ini jangan lupa dipasang. Di tempatnya. Terus cara pasang si tangkinya ini jangan salah, jangan langsung seperti ini, tapi dimiringkan, karena di bagian sini ada lubang dan di bagian sini juga ada pengaitnya. Jadi diusahakan posisi miring, baru didorong sampai dia cetek. Terus di bagian belakang ini tangki air bersih, sama caranya juga. Di sini ada pencetan, tinggal dipencet aja, terus tarik ke depan. Nah, cara bukanya dan cara isi air adalah di sini ada katup air, tinggal dibuka aja. Terus air dimasukin, bisa lewat air selang atau air keran dengan takaran maksimal. Baru masukin setengah atau seperempat tutup botol obat pel yang nanti sudah dikasih free sama kakak dan ibu, yang masing-masing 2 botol 1 liter, ataupun yang ada free-nya di dalam dusnya yang sebanyak 500 ml. Nah, cara nyalainnya adalah ini bisa pakai kaki atau bisa pakai tangan, ditahan baru ditarik ke belakang. Jadi ini bisa bisa nyala atau bisa jalan ketika kita sudah buka kuncinya. Karena kalau dalam keadaan tertutup seperti ini, meskipun kita nyalain, dia nggak bakal mau jalan. Tapi caranya adalah bisa pakai tangan seperti tadi atau pakai kaki. Pinjak, terus tarik ke belakang. Nah, untuk tombol nyalainnya di sini ada tombol powernya. Tinggal dinyalain aja. Nah, dia langsung jalan. Nah, dia langsung ngepel, ini airnya langsung keluar ketika kita sudah isi air, dan dia otomatis nyapu dan ngepel secara bersamaan di unit si S5 Combo. Nah, untuk si S5 Combo sendiri, sorry saya tadi lupa siapin.
dia juga sudah include sama hand vacuumnya. Nah, tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara penggunaan si unitnya ini. Yang penting kita sudah isi air dan dia akan otomatis nyapu ngepel. Dan yang kedua adalah dia sudah include dengan si hand vacuum. Caranya adalah di sini ada tombol. Dengan cara melepasnya ini dipegang. Tangan kiri pegang si main bodinya. Terus ini diturunin ke bawah. Maka ini bisa terbuka. Nah, ketika sudah terbuka, yang pertama kita pasang adalah si tangki debu. Nah, ini kan hanya untuk nyedot debu-debu kering aja. Nah, tangki debu ini harus dipasang terlebih dahulu ke main bodinya seperti ini. Nah, cara pasangnya adalah jangan sampai kebalik. Di sini ada besi dan di sini ada cetekan. Nah, si tombol cetekan ini harus sejajar dengan handle ini. Jadi cara pasangnya seperti biasa, dimiringkan terlebih dahulu, baru dikunci. Jadi dia harus sudah terkunci dan tercetek. Nah, baru bisa kita nyalain. Terus kita bisa pilih mau ujung-ujung yang mana sesuai kebutuhan. Kalau kita mau nyedot debu di sofa atau di meja, bisa pakai yang attachment yang mulutnya sedikit lebih lebar. Jadi cara pasangnya juga sama. Di sini ada tombol cetekan. Tombol cetekan ini harus sejajar dengan si handle. Tinggal didorong aja, nanti tinggal dinyalain. Tombol nyalainnya di sini. Atau kalau seandainya daya hisamnya kurang maksimal, tinggal dipencet di bagian sini ada 2 tombol, tinggal dipencet aja. Daya hisamnya lebih kuat. Nah, ini bisa juga untuk si attachment tambahannya ini bisa pakai yang seperti ini aja atau bisa pakai yang brushnya. Jadi kalau yang brush ini siapa tahu kakak sama ibu mau nyedot debu di di hordeng atau di lukisan atau di tempat-tempat yang menurut kakak dan ibu-ibu di rumah butuh brushnya gitu buat sekalian nyapu, dan dia akan nyedot debu-debu ke tangki debunya. Nah, ini juga yang kecil. Biasanya yang kecil ini kita pakai buat sudut-sudut. Biasanya di sofa itu ada sudut-sudut atau di jendela. Nah, kalau mau dilepas lagi, ini ada tombol pencetan. Dipencet aja, dia akan terbuka. Nah, cara membersihkannya, di bagian sini ada tangkai untuk narik si penutup tangki debunya. Tinggal diangkat seperti ini, terus ditarik. Maka semua debu tinggal ditumpahin aja. Nah, kayak gini-gini kan, ini perlu disikat. Nanti untuk si S5 combo sudah dapat sikatnya sih. Nah, ini bisa disikat. Sudah ada sikatnya nanti di dalam dusnya. Terus untuk membersihkan HEPA-nya, di sini ada pencetan. Tinggal dipencet aja, terus buka. Terus di sini HEPA, nah ini nggak boleh dicuci karena ini HEPA kering. Kalau seandainya mau dibersihkan, tinggal digini-giniin aja. Jangan dicuci karena kalau HEPA ini kena air nanti dia nggak bakal nyedot debu, nggak bakal bisa nyedot debu. Terus kalau sudah selesai ya tinggal dipasang lagi, tinggal ditutup. Nah, kalau mau pasang di tangki debunya lagi, patokan kita adalah di sini ada semacam tangkai untuk penguncian si penutupnya ini, terus disejajarkan sama yang 2 besi ini. Jadi usahakan yang tangkainya ini masuk ke antara 2 besi yang ada di dalam tangki debunya. Tinggal diturunin aja, udah selesai. Nah, kalau kita mau ngepel, tinggal pasang lagi main bodinya seperti ini, diusahakan miring, terus tinggal didorong. Nah, kalau sudah didorong, mesinnya sudah terpasang, tinggal nyalain lagi, maka langsung otomatis nyapu ngepel. Ini untuk penggunaan si S5 combo beserta hand vacuumnya. Nah, beberapa di event kemarin ada kakak sama ibu yang beli sekalian sama multitasker kitnya. Nah, cara untuk menggunakan si multitasker kitnya ini yang buat dry vacuum ini nggak bisa buat nyapu ngepel ya. Pertama nanti di dalam dusnya itu dia seperti ini. Nah, ini tinggal dipasang aja patokannya. Ini tinggal disambungin sebenarnya. Patokannya adalah di yang satunya ini ada lubang, terus di sini ada pengaitnya. Jadi tinggal dimasukin aja. Nah, sampai dia terkunci seperti ini. Nah, terus nanti dia juga terpisah si brushnya ini atau roller brushnya tinggal dipasang. Nah, cara pasangnya adalah di sini ada 3 lubang jarum. Dengan posisi di sini ada 3 jarum. Nah, itu tinggal disesuaikan lubangnya dengan si jarumnya, terus dimasukin. Nah, sudah terpasang seperti ini. Tinggal ditaruh, nanti sudah ada tempatnya seperti ini di dalam dusnya. Nah, ini buat kasur. Ini buat mini pour brush buat kasur. Nah, cara menggunakan si multitaskernya ini,
caranya adalah kita harus lepas lagi si main bodinya, tinggal dipencet. Ini jangan lupa dipegang sambil dipencet, karena kalau seandainya kita nggak pegang, ini kita main pencet aja, nanti si main mesinnya atau main bodinya akan jatuh. Makanya kita harus pegang terlebih dahulu baru dipencet. Nah, setelah dipencet, kita pasang lagi tangki debunya. Jadi jangan lupa dipasang seperti yang saya bilang tadi, pencetannya ini harus sejajar dengan si handle-nya. Nah, setelah dipasang, sudah disesuaikan, tinggal kita ambil multitasker kitnya, terus dipasang seperti ini. Jadi caranya sama juga. Di sini ada 3 lubang jarum dan di sini ada 3 jarum, terus dipasang. Nah, kalau sudah terpasang seperti ini, tinggal kita nyalain. Nah, dia akan langsung nyedot debu. Atau kalau seandainya kurang maksimal, tinggal dipencet lagi tombol maksimalnya, maka daya hisapnya akan lebih kuat. Atau kalau mau pakai yang buat kasur, ini tinggal dipasang lagi aja, sama. Nah, ini bisa buat kasur nih. Nah, ketika kita menggunakan si multitasker kitnya ini, maka semua debu yang kita sedot akan masuk ke penampungan tangki debunya. Nah, caranya sama, ini tinggal diangkat aja tangkinya, tinggal dibuka, terus tinggal ditumpahin ke tong sampah atau ke tempat-tempat pembuangan sampah semua debu-debu yang kita yang debu-debu yang kita sedot. Nah, CS5 combo ini dia udah bisa self cleaning. Nah, cara untuk self cleaningnya adalah kita harus bawa ke charging base-nya. Charging base-nya di sini. Nah, charging base-nya itu adalah tempat untuk chargingnya. Di sini seperti ini charging base-nya, tempat untuk chargingnya. Dan juga untuk self cleaning dia harus menggunakan charging base. Nah, setelah kita taruh di charging base, kita akan pencet tombol di bagian atas seganggangnya ini untuk tombol self cleaning. Tinggal dipencet aja. Dia akan mencuci rollernya secara otomatis. Jadi ini dicuci sama dia selama 2 menit. Dan ketika kita mau cuci rollernya ini menggunakan self cleaningnya, maka kita harus pastikan air bersihnya masih ada, karena dia akan menggunakan air bersih yang di belakang untuk mencuci si roller brushnya. Jadi untuk mencuci si roller brush itu, pertama pastikan air bersih masih ada. Kalau seandainya air bersih kosong, kita isi lagi untuk self cleaning. Dan pastikan juga si debu dan kotoran di tangki kotornya tidak lebih dari setengah, karena kalau lebih dari setengah dia akan mati, tidak akan melanjutkan self cleaning, dan dia akan menyuruh kita untuk membuang air dan kotoran di tangki kotor dulu, baru dia nanti akan melanjutkan self cleaning. Nah, ini akan berlanjut selama 2 menitan. Dan mungkin sekian dulu untuk perawatan dan pemakaian CS5 combo. Kalau nanti ada pertanyaan bisa ditanya via WA. Terima kasih.